Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat harus tetap taat pada pemerintah. Apabila kita belajar dari suasana pemerintahan dikala Daniel, di kitab Nabi Daniel pasal 6 ayat 4-6 diungkapkan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil rakyat itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Di tanggal 14 Februari 2024 yang lalu adalah hari pemilihan umum di mana rakyat dan bangsa Indonesia bersama-sama seluruh anggota masyarakat bangsa negara ini menentukan pilihan kita untuk capres dan cawapresnya serta calegnya. Kita semua mengharapkan bahwa pilihan kita itu adalah yang terbaik yang akan terpilih menjadi pasangan presiden wakil presiden mendatang untuk periode 2024-2029. Begitu pula kita ingin caleg yang kita pilih itu yang menang. Akan tetapi kalau kita pertanyakan bagaimana kalau pilihan kita justru yang tersingkir dan capres atau cawapres serta caleg lain yang kita anggap tidak baik malah yang menang? Kebenaran firman Tuhan yang dituliskan dalam Roma 13 ayat 1 ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk memahami agar sebagai warga gereja, warga masyarakat, bangsa dan negara yang baik, kita tetap harus taat, tetap harus setia pada pemerintah di NKRI ini dengan siapapun presiden dan wakil presidennya nanti. Kemungkinan besar ada banyak di antara kita umat manusia yang menganggap bahwa firman Tuhan ini tidak logis. Bagaimana mungkin kita bisa taat dan setia di dalam mendudukkan diri pemimpin pemerintahan kita dan mendukungnya yang dipimpin oleh pasangan presiden dan wakil presiden yang tidak baik? Di dalam kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita perhatikan sikap Daniel yang saat itu sebagai bangsa buangan dari umat Israel maupun Yehuda yang harus menjadi hamba di kerajaan Babel di dalam pemerintahan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab ini mau mengungkapkan bahwa Raja Nebukadnezar itu harusnya tidak layak didukung oleh Daniel dan sahabat-sahabat Daniel, karena raja memproklamirkan dirinya sebagai dewa, sebagai Allah satu-satunya yang harus disembah oleh seluruh rakyat kerajaan Babel dan semua hamba-hamba yang berasal dari bangsa lain. Tidak ada Allah lain yang boleh disembah selain dirinya. Maka kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, marilah kita belajar dari sikap seorang Nabi Daniel ini. Meskipun Raja Nebukadnezar tidak layak disembah, tapi sebagai pejabat negara, Daniel itu tetap saja melakukan tugasnya dengan cara terbaik, sehingga dia dipercaya menjadi salah satu dari 3 pejabat paling berkuasa sesudah Raja Babel. Dunia di sekitar mereka waktu itu mengetahui betul Daniel berbuat baik, yang terbaik untuk negara,
di mana dia sebagai warga negaranya, sehingga semua pejabat dari bangsa Babel tidak menemukan sekecil apapun tentang kesalahan Daniel. Satu-satunya kesalahan menurut versi rakyat atau versi Raja Babel, yaitu dia tidak mau berhenti menyembah Allahnya. Renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mau mengungkapkan kepada kita agar kelak siapapun yang terpilih sebagai pasangan presiden, wakil presiden, nantinya hendaknya kita tetap dukung dengan melakukan semua tugas, tanggung jawab, kewajiban kita seperti Daniel itu sebagai contoh teladannya. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi yang mengaku percaya kepada Kristus untuk tetap melakukan tugas tanggung jawab kewajiban kita sebagai warga negara yang baik seperti yang kita ungkapkan pada pemilu tanggal 14 Februari yang lalu. Hendaknya kita harus terus doakan tentang pilihan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sendiri yang menentukan pasangan calon terbaik untuk presiden dan wakil presidennya serta anggota calon legislatifnya. Ingatlah akan Roma 13 ayat 3 ini. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami juga tetap setia, taat kepada pemerintah yang ada di mana kami sebagai warga negara bangsa kami di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami percaya hasil dari pemilu yang sudah kami lakukan di negara bangsa kami adalah yang terbaik menurut pilihan Tuhan sendiri melalui rakyat dan bangsa Indonesia, supaya kami tetap taat kepada pemerintah, karena tidak ada pemerintah manapun di dunia ini yang berasal di luar dari Allah, pencipta, pemelihara, dan sang pemilik hidup dan mati kami umat-Mu. Sambut apalah doa dan harapan kami kepada Bapa di surga. Kami percaya Tuhan mau dengar dan kabulkan doa kami hanya menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.